Sinta Wijaya menatap layar komputer dengan jantung berdegup kencang. Email yang baru saja ia kirim ke seluruh DC dan klien utama telah terbuka, dan di sana tertulis jelas kata-kata yang seharusnya tidak pernah keluar dari mulutnya di tempat kerja. Saya dan istri saya Maya akan memastikan bahwa proposal ini selesai tepat waktu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, telepon dari bagian SDM berdering, suara dingin sekretaris berkata, "Bu Sinta, Pak Direktur meminta Anda segera ke ruangan rapat." Ini mendesak. Sinta tahu saat itu juga bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Di Indonesia, di mana norma sosial masih sangat ketat terhadap hubungan sesama jenis, satu kesalahan ketik seperti ini bisa menghancurkan segalanya. Ia berjalan ke ruang rapat dengan kaki terasa berat, dan di sana sudah menunggu Pak Budi, Direktur Utama Ptecindo, dengan wajah memerah karena marah. "Ini tidak bisa diterima, Sinta. Kamu tahu betul citra perusahaan kita harus tetap bersih di mata klien-klien dari daerah yang sangat religius. Kamu dipecat EKTI hari ini tanpa kompensasi penuh karena ini kesalahan pribadi yang merusak reputasi." Sinta merasa dunia berputar. 8 tahun ia bangun karir dari nol, malam-malam lembur, akhir pekan hilang, dan sekarang semuanya lenyap karena satu kata istri yang ia tulis tanpa berpikir karena terlalu lelah. Rekan kerja di luar sudah mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan mengambil oto diam-diam dengan ponsel. Sinta keluar dari gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, Jakarta dengan kotak barang pribadinya. Angin sore terasa menusuk. Pulang ke apartemen kecil di lantai 12, Maya Sari sudah menunggu dengan senyum lebar yang langsung pudar saat melihat wajah kekasihnya. "Sayang, apa yang terjadi?" tanya Maya sambil memeluknya erat. Sinta menceritakan semuanya dengan suara bergetar, dan Maya langsung menangis. "Ini salahku, aku yang minta kamu sebut begitu kemarin malam." Malam itu mereka duduk di sofa tanpa kata, televisi menyala tanpa suara. Besok pagi, berita sudah menyebar di grup WhatsApp kantor dan media sosial. Eksekutif Ptecindo dipecat karena hubungan sesama jenis, tulis salah satu akun gosip. Sinta merasa seperti sedang tenggelam. Orang tuanya di Bandung menelepon, suara ibunya penuh kecewaan. "Kamu bikin malu keluarga, Sinta. Bagaimana kita hadap tetangga?" Ayahnya lebih keras, "Putuskan hubungan itu atau jangan pulang lagi." Tekanan mulai menumpuk seperti gunung. Maya memegang tangannya, "Kita lawan bersama ya." Sinta mengangguk, tapi dalam hati ia bertanya-tanya apakah ia sanggup. Besok pagi, telepon dari pengacara perusahaan datang, mengancam akan menuntut jika ia buka mulut ke media. Sinta menutup mata, memikirkan masa depan yang tiba-tiba gelap. Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip, tapi hatinya dingin. Pagi berikutnya, Sinta bangun dengan puluhan pesan notifikasi. Berita sudah masuk ke portal nasional. Judul besar, "Skandal email lesbian di perusahaan teknologi besar Jakarta." Foto Sinta yang diambil diam-diam saat keluar gedung tersebar luas. Maya memeluknya dari belakang, "Kita harus bicara dengan keluargaku juga." Keluarga Maya di Surabaya lebih terbuka, tapi tetap terkejut. Ibu Maya menelepon, "Kalian hati-hati, anakku. Masyarakat belum siap." Sinta dan Maya memutuskan untuk diam dulu, tidak memberikan wawancara. Tapi diam justru membuat rumor semakin liar. Rekan lama Sinta mengirim pesan, "Ma, Bu, saya tidak bisa bantu, takut kena imbas." Tekanan kerja yang hilang sekarang diganti tekanan sosial yang lebih berat. Sinta mencoba melamar kerja baru, tapi setiap cinya ditolak setelah cek latar belakang. "Kami tidak mau risiko," kata salah satu Maya yang bekerja relance sebagai desainer grafis mulai kehilangan klien karena nama Sinta melekat. Suatu malam saat mereka makan malam sederhana, pintu apartemen diketuk keras. Paparai kecil-kecilan sudah berdiri di koridor, kamera menyala.
Bu Sinta, benar Anda lesbian? Bagaimana tanggapan keluarga? Sinta menutup pintu dengan tangan gemetar. Maya menangis lagi, aku takut, Sinta. Mungkin kita harus sembunyi dulu. Itu kalimat yang menyakitkan. Sinta merasa terbelah, melindungi Maya berarti tetap diam dan kehilangan segalanya, atau melawan dan membahayakan keduanya. Keesokan harinya, orang tua Sinta datang dari Bandung tanpa pemberitahuan. Ibu menangis di depan pintu, kamu harus menikah dengan laki-laki, Sinta. Ini dosa. Ayahnya lebih dingin, kami putus hubungan kalau kamu tidak akhiri ini. Sinta berdiri tegak, tapi air matanya jatuh. Malam itu, ia dan Maya bertengkar untuk pertama kali. Kamu selalu ingin sembunyi, Maya. Aku yang kehilangan kerja. Maya membalas, kamu yang mulai sebut istri di email kantor. Kata-kata itu menyakitkan. Mereka tidur membelakangi satu sama lain. Tekanan terus bertambah ketika perusahaan mengeluarkan pernyataan resmi, kami tidak mentolerir perilaku yang merusak nilai-nilai perusahaan. Sinta merasa seperti tersangka. Ia mulai mencari pengacara hak asasi, tapi biaya mahal dan risiko kehilangan Maya semakin besar. Di tengah malam, Sinta menatap langit-langit, memutuskan, besok ia akan hubungi media. Tapi Maya memohon, jangan, sayang. Kita bisa kehilangan segalanya. Keputusan itu menunda semuanya, dan ketegangan semakin membesar. 2 bulan berlalu, skandal belum reda. Sinta dan Maya memutuskan pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta Selatan untuk menghindari paparai. Tapi media menemukan alamat baru. Suatu sore, saat Sinta dan Maya pulang belanja, mobil mereka dihadang oleh sekelompok wartawan. Bu Sinta, apakah Anda akan gugat perusahaan? Las kamera menyilaukan. Maya panik, tangannya gemetar memegang kemudi. Dalam kekacauan itu, mobil mereka menabrak pembatas jalan. Kaca pecah, darah mengalir dari dahi Maya. Sinta menjerit, Maya. Bertahan ya. Ambulans datang, dan berita kecelakaan langsung jadi headline baru, korban skandal lesbian kecelakaan saat dikejar media. Di rumah sakit, Maya mengalami patah tulang lengan dan gegar otak ringan. Sinta duduk di samping tempat tidur, memegang tangan Maya yang pucat. Dokter bilang untung tidak parah, tapi istirahat total 3 bulan. Keluarga Maya datang, ibunya memeluk Sinta sambil menangis, terima kasih kamu selamatkan anakku. Tapi ayah Maya diam saja. Di saat yang sama, perusahaan mengirim surat tuntutan. Sinta dituduh mencemarkan nama baik dan harus bayar ganti rugi 500 juta. Sinta tidak punya uang. Pengacara yang ia hubungi bilang, kita bisa lawan dengan alasan diskriminasi, tapi bukti lemah dan opini publik tidak mendukung. Sinta merasa terjebak. Malam itu di kamar rumah sakit, Maya berbisik lemah, mungkin kita harus putus sementara, Sinta. Biar kamu bisa selamat. Kata itu seperti pisau. Sinta menolak keras, aku tidak akan tinggalkan kamu. Tapi dalam hati, ia mulai ragu. Tekanan keluarga semakin kuat, kakak Sinta menelepon, kamu bikin ibu sakit, Sinta. Pulang dan minta maaf. Sinta menangis sendirian di koridor rumah sakit. Keputusan harus diambil, diam dan terima tuntutan, atau lawan dan risiko kehilangan Maya selamanya. Ia memilih lawan. Pengacara mulai siapkan berkas, tapi media semakin ganas. Sinta kehilangan teman, kehilangan masa lalu, dan sekarang hampir kehilangan cinta. Setelah Maya pulang dari rumah sakit, hubungan mereka retak. Sinta bekerja paruh waktu sebagai konsultan online dengan nama samaran, penghasilan pas-pasan. Maya masih kesulitan menggerakkan tangan, klien desainnya hilang. Mereka jarang bicara, hanya saling menghindari tatap. Suatu malam, Maya bilang, aku capek, Sinta. Mungkin diam adalah jalan terbaik.
Sinta marah, jadi kamu mau aku bohong selamanya? Pertengkaran besar terjadi, Maya pergi ke rumah orang tuanya di Surabaya selama 2 minggu. Sinta sendirian di apartemen, menatap oto mereka berdua. Ia mulai bangkit pelan-pelan. Dengan sisa tabungan, ia ikut kursus online bisnis digital, belajar trading saham di malam hari. Teman lama yang simpatik diam-diam memberikan kontak investor kecil. Sinta bekerja tanpa tidur, membangun portofolio kecil di perusahaan startup teknologi. 6 bulan berlalu, Maya kembali dengan wajah lebih kurus. Aku rindu, katanya. Mereka berpelukan lama, tapi luka masih ada. Sinta mulai dapat kontrak kecil, uang mulai masuk. Tapi keluarga Sinta masih menolak bicara. Ibu Sinta sakit, dan kakaknya bilang kalau kamu tidak berubah, ibu tidak mau ketemu lagi. Sinta merasa terbelah lagi, pulang dan bohong atau terus berjuang. Ia memilih yang kedua. Dengan bantuan pengacara pro bono dari LSM Hak Asasi, Sinta ajukan gugatan balik atas pemecatan tidak adil. Media kembali heboh, tapi kali ini ada dukungan dari komunitas kecil di Jakarta. Maya di sampingnya, kali ini aku dukung kamu sepenuhnya. Tapi tuntutan perusahaan masih menggantung. Sinta tahu kalau kalah, ia bangkrut total. Di tengah itu, ia dapat kesempatan emas, investor asing tertarik dengan ide startupnya. Sinta bekerja siang malam, dan dalam 4 bulan, perusahaan kecilnya mulai untung. Maya bangga, tapi ketakutan masih ada. Kalau kamu kembali ke Tecindo sebagai musuh, apa yang terjadi pada kita? Pertanyaan itu menggantung. Sinta memeluk Maya, aku akan lindungi kita berdua. Keputusan besar semakin dekat. 1 tahun tepat setelah pemecatan, Sinta sudah bukan lagi wanita yang sama. Perusahaan startupnya berkembang pesat, investor asing masuk, dan sahamnya naik tajam. Ia kini punya cukup modal untuk langkah besar. Maya di sampingnya selalu, hubungan mereka lebih kuat setelah badai. Suatu pagi, Sinta menerima undangan rapat rahasia dengan pemegang saham Tecindo. Pak Budi yang dulu memecatnya kini sedang kesulitan keuangan karena skandal lain. Sinta datang dengan setelan bisnis baru, Maya menunggu di luar. Di ruang rapat yang sama tempat ia dipecat, Sinta duduk tegak. Saya ingin beli 60 saham perusahaan ini. Wajah Pak Budi pucat. Para pemegang saham lain terkejut, tapi angka yang Sinta tawarkan terlalu menggiurkan. Negosiasi berlangsung tegang selama 3 hari. Media belum tahu, tapi rumor mulai beredar. Keluarga Sinta menelepon, kali ini dengan nada berbeda, kamu sudah sukses, pulanglah. Tapi Sinta belum siap, Ma. Maya bertanya, kamu akan balas dendam. Sinta menggeleng, aku hanya ingin buktikan bahwa cinta kami tidak salah. Akhirnya kesepakatan tercapai. Sinta resmi menjadi pemegang saham mayoritas. Malam itu, ia dan Maya merayakan di balkon apartemen, lampu Jakarta berkelap-kelip di bawah. Tapi ketegangan belum selesai. Besok pagi, Sinta akan masuk kantor sebagai pemilik baru. Apakah rekan lama akan terima? Apakah keluarga akhirnya mengerti? Maya memegang tangannya, apapun yang terjadi, aku di sini. Sinta tersenyum, tapi dalam hati ia tahu perjuangan baru saja dimulai. Pagi pertama Sinta masuk ke gedung Tecindo sebagai pemegang saham mayoritas, suasana hening seperti kuburan. Karyawan berbisik-bisik, Pak Budi berdiri di depan pintu ruang rapat dengan wajah kaku. Sinta berjalan tegak, Maya di sampingnya sebagai mitra desain baru. Selamat datang kembali, Bu Sinta, kata Pak Budi dengan suara dipaksakan. Sinta hanya mengangguk. Rapat pertama langsung membahas restrukturisasi. Beberapa manajer lama yang dulu ikut memecatnya kini gelisah. Sinta tidak balas dendam, tapi ia ubah kebijakan, tidak ada lagi diskriminasi terhadap orientasi seksual.
Berita akhirnya bocor ke media, korban skandal email kini kuasai perusahaan. Keluarga Sinta datang ke Jakarta, ibunya memeluknya sambil menangis, "Maafkan kami, Nak." Ayahnya diam, tapi akhirnya mengangguk. Maya tersenyum, "Kita menang, sayang." Tapi kemenangan itu mahal. Sinta kehilangan banyak waktu, banyak teman, dan hampir kehilangan Maya. Di akhir rapat, Sinta berdiri di jendela ruangan yang sama tempat dulu ia dipecat. Ia memandang kota Jakarta yang sibuk, tangan Maya menggenggam erat. Semua keputusan sulit, semua air mata, semua malam tanpa tidur, kini membawa mereka ke sini. Tapi apakah ini akhir? Tekanan masyarakat masih ada, keluarga masih belajar menerima. Sinta berbisik ke Maya, "Terima kasih sudah bertahan." Malam itu mereka pulang bersama, tangan bergandengan di lift gedung tinggi. Di luar, lampu kota menyala terang. Benarkah keberanian selalu membawa kemenangan, atau diam adalah pilihan terbaik untuk bertahan hidup?